pertemuan ini kita akan membahas dua submateri. Yang pertama adalah array dalam matriks. Kedua, pembentukan matriks dengan menggunakan array. Definisi matriks. Jadi matriks itu adalah kumpulan elemen yang bertipe sama. Jadi kalau misalkan tipenya itu string, maka semuanya string. Kalau tipenya itu integer, maka semua tipe di dalamnya adalah integer. Yang kedua, setiap elemen data dapat diakses secara langsung jika indeksnya diketahui. Jadi setiap matriks itu mempunyai elemen, dan di setiap elemen data itu dapat diakses langsung jika indeksnya itu diketahui, jika datanya ada, jika isinya ada, jika nilainya ada. Dan yang ketiga adalah struktur data yang statis, artinya jumlah elemen dideklarasikan terlebih dulu. Statis artinya tetap tidak bisa berubah, dan jumlah elemen dideklarasikan terlebih dahulu, artinya harus ada nilai di dalam itu. Ketika itu tidak ada nilainya, berarti itu bukanlah matriks. Oke, kemudian kita masuk ke bentuk umum matriks. Jadi ini adalah contoh matriks A. Ini ada baris ke-1 yaitu A11, A12 sampai dengan A1N. Dan baris 2 ada A21, A22 sampai dengan A2N, dan sampai dengan baris ke M, AM1, AM2 sampai dengan AMN. Kemudian secara kita tahu matriks adalah kumpulan dari baris dan kolom. Dan kolomnya adalah kolom pertama A11, A21 sampai dengan AM1, dan A12, A22, AM2, dan kolom ke N adalah A1N, A2N sampai dengan AMN. Bilangan A11, A22 sampai dengan AMN yang tersusun dalam ordo M dan baris tersebut disebut elemen atau komponen matriks. Semua yang ada di dalam sini itu disebut dengan elemen. Kemudian ordo matriks. Matriks A yang terdiri dari M baris dan N kolom disebut matriks B matriks berordo M kali N. Di mana M adalah banyak baris dan N adalah banyak kolom. Ordo suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Maka bentuk umum matriks ditulis sebagai berikut. Matriks A adalah M kali N. Itu banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom. Untuk menentukan ordo matriks. Apa sih keuntungan matriks dalam struktur data? Jadi matriks adalah struktur data yang mengacu pada sebuah sekumpulan elemen yang diakses melalui indeks. Adapun keuntungan menggunakan matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama, paling mudah dioperasikan karena sifatnya statis. Jadi nilai-nilai itu tidak bisa berubah, maka tetap. Kemudian yang kedua adalah ekonomis dalam pemakaian memori bila semua elemen terisi. Jadi di struktur data kita juga harus memprioritaskan memori. Memori itu adalah waktu. Sebenarnya itu kayak proses. Jadi di setiap program, dulu kita pernah mempelajari tentang organisasi komputer, di mana ketika program dieksekusi, maka program itu akan masuk di dalam kinerja CPU. Nah, CPU itulah tempat penampungan memori. Dan yang ketiga adalah akses ke setiap elemen memerlukan waktu yang sama. Jadi setiap elemen kolom dan baris itu memerlukan waktu yang sama, tidak berbeda. Selanjutnya adalah array multidimensi. Array multidimensi itu terdiri dari dua indeks. Indeks pertama adalah baris, indeks kedua adalah kolom. Di array jenis ini biasa digunakan untuk representasi dari matriks yang menyimpan data secara struktural atau berurutan. Di sini ada elemen matriks 18, 03, 69, 24, 08 sama 70. Mana elemen matriks yang pertama adalah 11 yaitu 18, 12 adalah 03, 13 adalah 69. Kemudian yang kedua 21 sama dengan 24, 22, 08, 23, 70. Indeks barisnya ada 2, yaitu 1 dan 2.
dan indeks kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya adalah penulisan array multidimensi. Oke, yang pertama adalah kita mendeklarasikan tipenya terlebih dahulu dengan nama array, ini bisa bebas. Kemudian sama dengan array, batas bawah sampai dengan batas atas. Yang pertama ini adalah baris. Kemudian batas bawah sampai batas atas, ini adalah kolom of tipe data. Tipe data bisa berbentuk integer, char, real, dan sebagainya. Setelah kita melakukan deklarasi tipe, selanjutnya kita mendeklarasikan dalam bentuk variabel. Variabel array sama dengan nama array. Atau kita bisa langsung menggunakan statement var tanpa mendeklarasikan tipe terlebih dahulu. Itu dengan cara variabel array, langsung saja _2 array batas bawah sama dengan batas atas atau baris, kemudian batas bawah sampai atas ini untuk kolom of tipe data. Jadi tidak usah menggunakan dua langkah seperti yang di atas. Kemudian contoh penulisan array multidimensi. Contoh array A, array dengan baris batas bawah 1, batas atas 2, atau ada 2 baris, kemudian ada 3 kolom of tipe data integer. Berarti array ini atau matriks ini baris 2 kali kolom 3, maka ordinal matriks ini adalah 6. Kemudian contoh variabel nilai, array dengan baris batas bawah 1 sampai dengan batas atas 50, kemudian kolom batas bawah 1 sampai dengan batas atas 4 of tipe data real dengan ukuran baris kali kolom yaitu 50 kali 4 atau berurdu 200. Dan ketiga, ini adalah contoh tipe waktu. Tipe waktu kita mendeklarasikan terlebih dahulu. Ini ada JJ, di mana JJ itu adalah tahun. Punya tipe data integer 0 sampai dengan 23. Kemudian NM, itu bulan. Tipe data integer 0 sampai dengan 59. Dan DD, itu hari. Tipe data integer 0 sampai dengan 59. Kemudian kita deklarasikan dalam bentuk array dengan nama variabel absensi. Array batas bawah 1 sampai dengan batas atas 100, ini baris. Kemudian array dengan batas bawah 1, batas atas 2, kolom of tipe data waktu. Catatan tipe data sejenis homogen. Homogen itu dalam artian kita mendeklarasikannya terlebih dahulu, baru kita bisa mengeksekusinya. Kalau integer dan real, itu kan memang udah ada deklarasi sebelumnya. Kemudian indeks data memiliki keterurutan. Misal ini tahun, kemudian bulan, dan hari. Selanjutnya adalah proses matriks. Elemen matriks diproses baris demi baris. Elemen matriks diproses kolom demi kolom. Oke, untuk lebih jelasnya kita proses matriks dengan contoh algoritma. Ini contoh program proses matriks baris demi baris. Konstanta M sama dengan 2. Konstanta artinya nilainya tetap. M sama dengan 2 merupakan jumlah baris matriks. Kemudian konstanta N sama dengan 3 merupakan jumlah kolom array. Baris kolom tipe data integer. Dengan kita membuat contoh variabel A, _2 array 1 sampai dengan M, atau di sini adalah 2. Dan untuk baris, ini 1 sampai dengan N, di sini 3 untuk jumlah kolom of dengan tipe data integer. Algoritmanya adalah for baris 1 sampai dengan M, maka lakukan. Jadi for baris 1 sampai dengan M, di sini adalah 2, maka baris ini sampai dengan baris ini. Kemudian for kolom 1 sampai dengan N, lakukan proses matriks. Maka selanjutnya setelah mendeklarasikan baris, kita langsung menyelesaikan
prosesnya di setiap kolomnya. Contoh ini inisialisasi for baris 1 sampai dengan 2, maka lakukan for kolom sama dengan 1 sampai dengan 3, maka lakukan, ini contoh kita inisialisasikan array A, di mana elemen baris dan kolomnya kita inisialisasi dengan nilai 0. Maka for baris 1 to 2 ini isi semua kolom dengan nilai 0. Maka semua kolom dengan nilai 0. 0, 0, 0, 0, 0. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, inisialisasi dengan isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa? Kita harus menggunakan fungsi perulangan dengan pendeklarasian indeks terlebih dahulu. Jadi kita harus mendeklarasikan indeks. Contoh di sinilah indeks, karena kita mengisi ini dengan nilai 1 untuk awalan, maka kita deklarasikan indeks sama dengan 1. For baris 1 sampai dengan 2, maka lakukan for kolom sama dengan 1 sampai dengan 3, maka lakukan A baris kolom sama dengan indeks. Indeks sama dengan indeks plus 1. Oke. Kalian fokus di sini. For baris 1 sampai dengan 2, maka lakukan, kita tampung barisnya terlebih dahulu. Oke. Kemudian for kolom 1 sampai dengan lakukan, kita inisialisasikan matriks A baris kolom ke dalam indeks sama dengan indeks. Nah, kemudian indeks ini berarti kan kita sudah memasukkan variabel matriks ini ke dalam indeks. Nah, di dalam indeks ini kita proses indeks plus 1. Kita 1, kemudian plus 1, maka 2. 2 plus 1, maka 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5. 5 plus 1, 6. Seperti itu prosesnya. Kemudian inisialisasi dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sama dengan inisialisasi sebelumnya, kita deklarasikan indeks terlebih dahulu. Karena ini yang pertama adalah 1, kita deklarasikan untuk baris dan kolom pertama adalah indeks 1. Dimana for baris 1 sampai dengan 2 lakukan, berarti barisnya ada 2, tampung di sini. Kemudian proses for kolom 1 sampai dengan 3 lakukan, array A baris kolom kita deklarasikan ke dalam indeks. Di indeks ini kita buat rumus sama dengan indeks plus 2. Maka 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 2, 7, 7 ditambah 2, 9, 9 ditambah 2, 11. Prosesnya. Proses lainnya, for baris sama dengan 1, maka lakukan 2. Sampai dengan 2, maka lakukan for kolom minus 1 sampai dengan 3, maka lakukan A baris kolom sama dengan 1. Karena ini 1, maka semua baris dan kolomnya bernilai 1. Proses matriks dapat dimodifikasi sebagai berikut. Menjumlahkan nilai pada setiap baris dan membuat rata-rata pada setiap baris atau setiap kolom, mencari nilai tertentu pada matriks, menjumlahkan atau mengurangkan 2 buah matriks, dan yang terakhir adalah mengalihkan 2 buah matriks. Yang tadi kita hanya mencontohkan tentang inisialisasi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang menjumlahkan nilai pada setiap. Selanjutnya adalah menjumlahkan setiap baris. Di sini ada contoh array B 2 dimensi dengan jumlah baris sama dengan 2 dan kolom sama dengan 3 dengan data 18, 3, 6, 9, 24, 8, dan 70. Untuk menjumlahkan setiap baris, kita menggunakan rumus sebagai berikut. For baris sama dengan 1 sampai dengan 2, lakukan
total baris kita kasih nilai 0, for kolom sama dengan 1 sampai dengan 3, maka lakukan total baris sama dengan total baris ditambah matriks elemen A. Maka total baris sama dengan 0 ditambah baris dan kolom pertama 18 sama dengan 18, kemudian 0 ditambah 3 sama dengan 3, 0 ditambah 69 sama dengan 69, dijumlahkan 18 ditambah 3 ditambah 69 sama dengan 90. Kemudian memasuki baris kedua. Total baris 0 ditambah 24 sama dengan 24, 0 ditambah 8 sama dengan 8, 0 ditambah 70 sama dengan 70, maka hasilnya sama dengan 102. Nah, jika print total baris semuanya, maka hasilnya 90 dan 102. Gitu. Oke, begitu tentang materi di pertemuan kelima ini tentang struktur data untuk array larik kedua. Silakan bisa melihat kuis. Kuisnya adalah kalian nanti membuat contoh penjumlahan antar matriks, kemudian kalian buat algoritmanya, dan yang kedua adalah perkalian antar matriks. Kalian cukup membuat algoritmanya saja, tidak usah dibuat dalam program. Oke, nanti dilihat di quiz di skala saya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.